Desa kecil di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, yang sebelumnya damai, kini hidup dalam ketakutan. Suara teriakan dan ancaman preman mafia tanah bergema di setiap gang sempit dan sawah warga. Rumah-rumah yang dulu hangat kini tampak sepi, pintu terkunci rapat, dan anak-anak hanya berani mengintip dari balik jendela. Tanah-tanah yang menjadi sumber hidup banyak keluarga perlahan-lahan direbut dengan cara paksa, dan warga yang mencoba menentang sering mendapatkan intimidasi. Pak Jaya, seorang petani tua yang telah menggarap sawahnya seumur hidup, menjadi korban pertama intimidasi brutal. Preman datang di tengah malam, menuntut tanahnya untuk dijual dengan harga murah, sambil menakut-nakuti cucunya yang menonton dari pintu rumah. Rasa takut menjalar ke seluruh desa, beberapa warga bahkan memilih menjual tanah mereka daripada menghadapi kekerasan, meski hati mereka sakit. Di tengah ketakutan itu, terdengar bisik-bisik tentang seorang warga muda yang berani melawan. Raka, pemuda desa yang sebelumnya dikenal pendiam, mulai mendokumentasikan aksi preman dengan kamera dan catatan rahasia. Ia menyadari, jika tidak ada yang berani bertindak, desa mereka akan hancur. Keberanian ini menjadi percikan kecil di tengah kegelapan yang menekan warga. Preman semakin merasa terancam ketika beberapa warga diam-diam mulai mendukung Raka. Namun, mereka tetap takut untuk tampil secara terbuka. Raka sering dikuntit, diteror lewat telepon, bahkan diancam dengan kekerasan fisik. Setiap langkahnya penuh risiko, tetapi ia tetap tegar, mengetahui bahwa keberanian seorang diri bisa menjadi awal perubahan. Suatu malam, saat Raka pulang dari sawah yang hampir terbengkalai, ia menemukan pesan ancaman di depan pintu rumahnya. "Hentikan urusanmu atau kami hancurkan semuanya," tertulis dengan tinta tebal di selembar kertas lusuh. Jantungnya berdebar, tapi ia menatap pesan itu dengan mata penuh tekad. Ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Desa ini membutuhkan seseorang yang berani berdiri di tengah ancaman. Rasa putus asa warga semakin terlihat ketika kepala desa dan aparat lokal tampak enggan menindak preman. Mereka khawatir akan keselamatan diri sendiri dan keluarganya. Warga mulai kehilangan harapan, beberapa dari mereka bahkan memikirkan untuk meninggalkan desa. Suasana mencekam ini membuat Raka semakin yakin bahwa keberanian seorang individu bisa memicu perubahan besar jika didukung dengan strategi yang tepat. Di malam lain, Raka diam-diam mengumpulkan bukti-bukti intimidasi dan penyerobotan tanah. Ia menyalin dokumen, memotret lokasi tanah yang diambil paksa, dan mencatat semua kejadian dengan detail. Setiap malam menjadi penuh ketegangan, dengan rasa takut yang mengintai di balik bayangan pohon dan sudut gelap desa. Namun, tekadnya semakin membara, ia tidak ingin ketakutan ini menghancurkan masa depan desa mereka. Pada akhirnya, di tengah kegelapan yang menutupi desa, muncul secercah harapan. Bisik-bisik tentang keberanian Raka mulai terdengar hingga ke telinga tokoh-tokoh berpengaruh. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang bisa mengguncang preman mafia tanah yang merasa tak terkalahkan. Desa Cibadak, meski penuh ketakutan, mulai melihat percikan awal dari sebuah perlawanan yang akan mengubah segalanya. Kabar tentang keberanian Raka mulai menyebar diam-diam di desa. Meski banyak warga masih takut muncul di permukaan, beberapa mulai memberikan dukungan rahasia, memberikan informasi, memberi perlindungan, atau sekadar menyalakan lampu saat Raka mengintai aktivitas preman. Raka merasa ada beban baru di pundaknya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk seluruh desa. Ia tahu, jika ia gagal, ketakutan akan terus menghancurkan kehidupan mereka. Preman mulai menyadari adanya perlawanan. Mereka mengintai Raka dari kejauhan, memasang jebakan, dan mengirim ancaman. Melalui pesan anonim, suatu malam, saat Raka pulang dari mengumpulkan bukti di sawah, sebuah mobil hitam mendekat dan lampu sorotnya menyinari jalanan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berhasil meloloskan diri ke semak-semak sebelum mereka menyadari keberadaannya. Ancaman semakin nyata, dan Raka menyadari bahwa perlawanan ini akan menuntut nyawa dan keberanian lebih dari yang ia bayangkan. Tidak hanya fisik, tekanan mental juga semakin berat. Setiap malam Raka terjaga, memikirkan strategi, mengatur bukti, dan merencanakan langkah selanjutnya. Ia berhadapan dengan dilema besar, apakah ia harus terus sendirian atau mencoba melibatkan warga lain yang masih takut. Keputusan ini menambah beban emosionalnya, namun ia tahu bahwa satu orang bisa memulai perubahan yang besar jika tekadnya cukup kuat. Pada suatu sore, Raka berani mendatangi salah satu rumah yang baru saja direbut preman. Ia mencatat setiap tanda kekerasan, memotret kerusakan,
dan menulis laporan rinci tentang intimidasi yang dialami pemilik rumah. Saat itu, pemilik rumah yang ketakutan diam-diam mengangguk, seakan memberinya izin untuk berbicara bagi mereka yang tidak berani bersuara. Raka mulai menyadari bahwa keberanian satu orang dapat membangkitkan keberanian orang lain, meski perlahan. Raka juga mulai menghubungi media lokal melalui telepon rahasia. Ia ingin kisah ini terdengar di luar desa, berharap ada pihak berwenang atau tokoh publik yang menaruh perhatian. Setiap percakapan penuh ketegangan, karena jika preman mengetahuinya, nyawanya bisa terancam. Namun tekadnya tetap teguh. Ia percaya bahwa kebenaran harus muncul, meski harga yang harus dibayar tinggi. Preman merespons dengan serangan yang lebih agresif. Mereka datang ke sawah-sawah yang masih digarap warga, menakut-nakuti dengan senjata, dan mengancam keluarga yang mencoba menahan tanahnya. Desa semakin tegang, dan ketakutan menjadi nyata bagi setiap orang yang melihat. Raka nyaris putus asa ketika melihat beberapa warga menyerah dan menjual tanah mereka dengan harga murah, namun ia menahan diri untuk tidak menyerah pada ketakutan itu. Di tengah ketegangan itu, Raka menemukan titik terang. Salah satu warga yang bekerja sebagai kurir kota ternyata memiliki koneksi dengan pejabat daerah. Melalui jalur ini, Raka mulai mengirimkan bukti-bukti yang terkumpul ke pihak yang lebih berwenang. Harapan mulai tumbuh, meski preman tidak berhenti mengintimidasi. Desa seakan berada di ambang perubahan, dan Raka tahu langkah selanjutnya harus lebih berani lagi. Malam itu, saat Raka menatap langit gelap dari depan rumahnya, ia merasakan kombinasi ketakutan dan harapan. Ancaman preman masih membayangi, tetapi secercah keberanian telah menyala di hati warga desa. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, dan bantuan yang lebih besar mungkin akan segera datang. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut perlahan mulai muncul, menandakan babak baru dalam perlawanan melawan mafia tanah di Cibadak. Preman mafia tanah mulai menyadari bahwa Raka bukanlah warga biasa. Keberaniannya menentang intimidasi dan kemampuannya mengumpulkan bukti membuat mereka merasa terancam. Mereka mulai merancang strategi lebih licik, menyebarkan fitnah tentang Raka, menebar rumor bahwa ia bekerja untuk pihak yang ingin merusak desa, dan mencoba memecah dukungan warga. Desa yang sebelumnya pasif kini menjadi ladang ketegangan di antara takut dan harapan. Suatu malam, preman menyerang gudang milik warga yang menjadi titik kumpul informasi Raka. Mereka membakar sebagian dokumen, memecahkan jendela, dan menakut-nakuti keluarga yang tinggal di dekatnya. Raka hampir putus asa saat melihat hasil kerja kerasnya hancur. Namun, di tengah kepanikan itu, beberapa warga diam-diam membantu menyelamatkan dokumen penting yang tersisa. Solidaritas kecil ini menjadi cahaya di tengah gelapnya intimidasi. Tekanan terhadap Raka meningkat. Preman mengawasinya di jalan, mengikuti setiap langkah, bahkan mengancam keluarganya secara langsung. Setiap langkah menjadi penuh risiko. Raka tahu bahwa satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Namun tekadnya tidak goyah. Ia mulai merencanakan cara untuk membalik keadaan, menggunakan akal dan keberanian untuk menghadapi kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Raka juga mulai memanfaatkan hubungan warga yang diam-diam mendukungnya. Ia meminta mereka mengamati gerak-gerik preman, mencatat siapa saja yang terlibat, dan mencari celah untuk melaporkan tindakan mereka ke pihak berwenang. Ini bukan tanpa risiko, tetapi untuk pertama kalinya, beberapa warga mulai menunjukkan keberanian yang sebelumnya tersembunyi. Desa yang dulu lumpuh oleh rasa takut mulai menampakkan tanda-tanda perlawanan. Preman menyadari adanya ancaman nyata. Mereka mencoba menakut-nakuti Raka lebih intens, bahkan menawarkan kesepakatan damai, dengan syarat Raka berhenti melawan. Ia menolak dengan tegas, mengetahui bahwa menyerah berarti membiarkan seluruh desa dihancurkan. Keberanian ini membuat preman semakin marah dan agresif, memicu eskalasi konflik yang membuat ketegangan desa meningkat drastis. Di tengah malam yang sunyi, Raka menyusun rencana untuk mengirim bukti-bukti tindakan preman ke pihak luar desa. Ia menggunakan jalur rahasia melalui teman kurir yang memiliki akses ke pejabat daerah. Rasa takut bercampur harapan, setiap langkah membawa risiko tinggi, tetapi ia tahu inilah satu-satunya cara agar tindakan preman bisa dihentikan. Preman tidak tinggal diam, mereka mulai mencari siapa yang menjadi mata-mata di desa, menakut-nakuti warga yang dianggap membantu Raka, dan bahkan melakukan serangan kecil untuk menunjukkan kekuatan mereka. Desa Cibadak semakin tegang, ketakutan warga bercampur dengan rasa penasaran dan perlahan-lahan muncul keberanian untuk melihat siapa yang akan bertahan. Akhirnya, di balik tekanan dan ancaman yang menumpuk,
Raka merasa sesuatu akan berubah. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dan solidaritas kecil warga membuatnya yakin bahwa bantuan dari pihak yang lebih berpengaruh mungkin segera datang. Dalam kegelapan malam, ia menatap langit dengan tekad bulat. Perlawanan ini belum selesai, dan keberanian seorang warga bisa memicu kekuatan yang jauh lebih besar. Berita tentang keberanian Raka dan tekanan preman mafia tanah di Cibadak akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh berpengaruh, Dedi Mulyadi, pemimpin Jawa Barat yang terkenal tegas menghadapi kasus mafia tanah. Mendengar kisah desa yang tertindas, Dedi Mulyadi merasa ini bukan sekadar kasus lokal, tetapi simbol ketidakadilan yang harus segera dihentikan. Ia memutuskan untuk turun tangan secara langsung, membawa timnya menuju desa yang dilanda ketakutan itu. Kedatangan tim Dedi Mulyadi disambut dengan rasa campur aduk oleh warga. Ada yang takut, karena mendengar preman memiliki kekuatan besar dan tak segan menggunakan kekerasan. Namun sebagian mulai merasa ada secercah harapan. Raka, yang sebelumnya berjuang sendiri, merasakan dukungan yang jauh lebih besar. Ia kini tidak lagi sendirian, dan tekadnya untuk membela desa semakin menguat. Preman mafia tanah, yang merasa desa masih di bawah kendali mereka, terkejut dengan kedatangan tim Dedi Mulyadi. Mereka mulai merencanakan langkah defensif dan serangan balik. Namun, kehadiran Dedi Mulyadi membuat mereka ragu. Tokoh ini bukan hanya berpengaruh, tapi juga dikenal memiliki kemampuan strategi dan keberanian menghadapi ancaman mafia. Ketakutan perlahan mulai menggantikan rasa percaya diri mereka. Raka dan tim Dedi Mulyadi mulai mengatur strategi. Bukti-bukti yang dikumpulkan Raka dikombinasikan dengan penyelidikan lapangan tim Dedi Mulyadi. Mereka menelusuri jaringan preman, mencatat para dalang di balik penyerobotan tanah, dan mulai merancang cara untuk menghentikan aksi preman secara tuntas. Desa mulai melihat adanya pergerakan nyata yang bisa membawa perubahan. Sementara itu, preman mulai panik. Serangan intimidasi mereka terhadap warga perlahan mulai kehilangan efektivitas karena tim Dedi Mulyadi hadir di lapangan. Mereka melihat beberapa warga yang sebelumnya takut kini mulai berani memberikan informasi penting. Ketegangan meningkat, karena preman menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh dan terorganisir. Di tengah situasi ini, Dedi Mulyadi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh desa dan Raka. Ia menekankan pentingnya keberanian, solidaritas, dan strategi yang tepat. Raka merasakan inspirasi dan keyakinan baru. Ia menyadari bahwa perjuangan seorang diri bisa menjadi awal perubahan, tetapi kolaborasi dengan pihak yang berani bertindak akan membawa hasil yang nyata. Preman mencoba melakukan serangan simbolis untuk menunjukkan kekuatan mereka, tetapi gagal. Kehadiran Dedi Mulyadi membuat mereka berhati-hati, dan beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan untuk mundur. Desa, yang sebelumnya lumpuh oleh rasa takut, mulai melihat perubahan signifikan. Keberanian Raka kini diperkuat oleh dukungan nyata dari seorang tokoh yang berpengaruh. Di malam yang sunyi, setelah rapat panjang dan pengaturan strategi, Raka menatap desa dengan hati lega tapi waspada. Ia tahu, babak baru perlawanan telah dimulai, dan ancaman preman masih ada. Namun, kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Sebuah kekuatan lebih besar telah hadir, memberikan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan, dan desa Cibadak akan bebas dari teror mafia tanah. Dengan kehadiran Dedi Mulyadi dan timnya, suasana desa mulai berubah. Raka dan warga yang sebelumnya takut kini merasa ada perlindungan dan keberanian baru. Tim Dedi Mulyadi segera bergerak, menelusuri setiap jejak preman, mengumpulkan bukti hukum, dan memetakan jaringan mafia tanah yang selama ini menguasai desa. Desa yang tadinya lumpuh mulai melihat pergerakan nyata. Preman menyadari ancaman ini serius. Mereka mulai menyiapkan strategi defensif dan mengintimidasi warga yang dianggap berani membantu tim Dedi Mulyadi. Namun, keberanian Raka menjadi teladan. Ia turun langsung ke lapangan, menghadapi preman yang mencoba menyerangnya secara terang-terangan. Aksinya memicu semangat beberapa warga untuk ikut memberikan informasi dan dukungan, meski tetap hati-hati. Pertempuran psikologis pun terjadi. Preman menggunakan ancaman, fitnah, dan provokasi untuk melemahkan moral tim dan warga. Tetapi Dedi Mulyadi dengan tegas menghadapi semua intimidasi itu. Ia menenangkan warga, menunjukkan bukti hukum yang telah dikumpulkan, dan memastikan strategi penindakan berjalan sesuai rencana. Semangat warga mulai bangkit perlahan, dan ketakutan yang menguasai desa mulai memudar. Di tengah perjuangan, tim menemukan beberapa lahan yang telah direbut secara paksa. Mereka segera mengambil langkah hukum,
mengamankan bukti, dan mendokumentasikan segala kerusakan. Preman yang melihat langkah ini mulai panik, mereka menyadari bahwa kali ini, kekuatan mereka tidak lagi mutlak. Desa mulai merasakan adanya perubahan, dan Raka melihat harapan yang sebelumnya tak pernah ada. Preman mencoba melakukan serangan simbolik, menyerang gudang penyimpanan dokumen Raka dan mengancam keluarga yang tinggal dekat area itu. Namun, kehadiran tim Deddy Mulyadi membuat mereka gagal. Raka, bersama tim, menghadapi preman dengan strategi hati-hati tetapi tegas. Kekacauan yang dulu menakutkan warga kini perlahan terkontrol, menandakan kemenangan psikologis pertama melawan mafia tanah. Dalam aksi lapangan itu, beberapa preman kunci berhasil ditangkap dan dihadapkan pada bukti-bukti yang cukup kuat. Warga desa mulai memberikan kesaksian, mengetahui bahwa keberanian mereka sekarang terlindungi. Suasana desa perlahan berubah, ketakutan berganti dengan rasa aman dan optimisme. Raka menyadari bahwa keberaniannya telah menjadi katalisator untuk perubahan besar. Kemenangan kecil demi kecil mulai menumpuk. Preman mulai kehilangan dominasi mereka, jaringan mafia tanah terguncang, dan warga mulai kembali menggarap tanah mereka tanpa rasa takut. Deddy Mulyadi menegaskan pentingnya keberanian dan strategi dalam menumpas kejahatan ini. Desa yang tadinya mencekam kini mulai merasakan udara perubahan, meski ancaman masih tetap mengintai. Di malam yang sunyi setelah pertempuran hari itu, Raka berdiri di tengah sawah yang kembali damai, menatap langit gelap dengan hati penuh rasa lega dan waspada. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai, tetapi untuk pertama kalinya, desa merasakan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Bersama Deddy Mulyadi dan timnya, Raka mulai menyadari bahwa keberanian seorang warga bisa menginspirasi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketegangan di desa mencapai puncaknya. Preman mafia tanah, yang merasa terpojok oleh keberanian Raka dan tim Deddy Mulyadi, memutuskan untuk melakukan serangan terbuka ke kantor desa pada malam hari. Mereka datang dengan jumlah besar, membawa senjata dan niat untuk menunjukkan bahwa mereka masih menguasai wilayah itu. Desa yang sebelumnya mulai tenang kembali tegang, dengan warga menahan napas di balik jendela. Namun, Deddy Mulyadi dan timnya telah siap. Mereka menempatkan pengawasan di titik-titik strategis, memastikan bahwa setiap gerakan preman tercatat. Raka berdiri di sisi warga, memberikan arahan dan semangat agar tidak ada yang panik. Ketenangan dan strategi yang matang mulai terlihat, menandai perbedaan mencolok antara kekuatan preman yang sembrono dan tim yang terorganisir. Preman mencoba menerobos, tetapi langkah mereka terhenti saat tim Deddy Mulyadi menghadapi mereka dengan tegas. Perlawanan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga psikologis. Preman mulai kebingungan ketika warga memberikan kesaksian dan dokumen yang telah diamankan Raka, memperlihatkan bukti nyata penyerobotan tanah dan intimidasi. Kekuasaan preman mulai runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Dalam bentrokan itu, beberapa preman kunci ditangkap dan diinterogasi di tempat. Deddy Mulyadi memimpin proses ini dengan tegas namun penuh perhitungan, memastikan tidak ada kekacauan tambahan. Warga mulai muncul dari persembunyian, memberikan dukungan moral kepada tim, dan mulai menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri mulai kembali. Desa perlahan merasakan kekuatan harapan menggantikan ketakutan. Serangan preman semakin kacau. Mereka tidak lagi memiliki strategi, panik menghadapi koordinasi tim Deddy Mulyadi dan keberanian warga yang sebelumnya tertindas. Raka memanfaatkan momen ini untuk mengamankan bukti-bukti tambahan dan memulihkan beberapa lahan yang sempat direbut secara paksa. Titik balik ini menandai awal dominasi hukum atas intimidasi yang selama ini menindas desa. Deddy Mulyadi berbicara kepada warga setelah bentrokan selesai. Ia menekankan bahwa keberanian individu, ketika digabungkan dengan tindakan terorganisir, dapat mengubah keadaan yang tampak mustahil. Pesan ini membangkitkan semangat baru bagi seluruh desa. Raka, yang awalnya sendirian, kini berdiri sebagai simbol perlawanan yang nyata, menginspirasi warga untuk tidak lagi tunduk pada teror. Preman yang tersisa mulai melarikan diri atau menyerah. Desa yang semula lumpuh oleh ketakutan kini perlahan kembali pulih. Sawah yang tak terurus mulai digarap kembali, rumah-rumah yang sempat ditinggalkan kembali dihuni, dan anak-anak bermain dengan aman di jalanan. Rasa aman yang baru tumbuh perlahan, memberi warga kekuatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di malam itu, ketika semua tampak tenang, Raka berdiri di tengah desa, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Ia menyadari bahwa titik balik ini bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral dan psikologis.
Desa Cibadak telah membuktikan bahwa keberanian, solidaritas, dan tindakan nyata bisa mengguncang kekuasaan yang tampak mustahil dikalahkan. Setelah titik balik yang menentukan, Desa Cibadak mulai memasuki fase pembersihan. Tim Deddy Mulyadi bersama aparat hukum menindak sisa preman yang masih berusaha mengintimidasi warga. Preman yang tersisa ditangkap dan dihadapkan pada bukti kuat berupa dokumen, foto, dan kesaksian warga. Tidak ada lagi ruang bagi intimidasi, keadilan perlahan ditegakkan di tanah yang selama ini penuh ketakutan. Raka terus berperan aktif, membantu pihak hukum mengidentifikasi pelaku utama. Setiap warga yang sebelumnya takut kini berani memberikan kesaksian, menyadari bahwa keberanian mereka terlindungi oleh kehadiran tokoh yang tegas. Solidaritas yang dulu tersembunyi kini muncul dengan nyata, menunjukkan bahwa kekuatan kolektif bisa menumpas kejahatan yang sebelumnya tampak tak terkalahkan. Beberapa tanah yang direbut secara paksa berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Petani yang sempat kehilangan lahan kembali menanam padi dan sayuran, dan desa mulai bergerak menuju pemulihan ekonomi. Rasa takut yang dulu mencekam berganti dengan optimisme. Desa yang sempat sunyi dan tertindas kini dipenuhi aktivitas, suara anak-anak bermain, dan kesibukan warga yang kembali bekerja. Deddy Mulyadi mengadakan pertemuan besar dengan seluruh warga. Ia menjelaskan langkah-langkah hukum yang telah dilakukan dan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap mafia tanah di masa depan. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa keberanian mereka sendiri juga menjadi bagian penting dari kemenangan ini. Pesan moral ini membekas kuat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat gotong royong. Preman yang tersisa tidak lagi berani menampakkan diri. Mereka yang mencoba melawan segera ditindak secara hukum. Desa Cibadak ini menjadi contoh nyata bahwa intimidasi dan kekerasan bisa dihadapi dengan keberanian, strategi, dan dukungan pihak yang berani bertindak. Raka menjadi simbol perubahan, seorang warga biasa yang berhasil memicu perlawanan yang membawa keadilan. Warga mulai membangun kembali rumah dan infrastruktur yang sempat rusak. Gotong royong menjadi bagian dari rutinitas desa, menguatkan ikatan antar warga. Keamanan kembali terasa, dan rasa percaya terhadap hukum mulai tumbuh. Desa yang dulu berada di ambang kehancuran kini menjadi desa yang bangkit dengan semangat baru. Deddy Mulyadi meninggalkan desa dengan perasaan lega. Ia tahu perjuangan Raka dan warga telah membawa perubahan nyata, dan bahwa keberanian mereka akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang menghadapi mafia tanah. Warga menyadari bahwa kekuatan mereka bukan hanya di tangan satu orang, tetapi pada keberanian kolektif yang bisa menghadapi ketidakadilan. Di malam yang tenang, Raka berdiri di tengah sawah yang kini subur kembali, menatap bintang di langit Cibadak. Ia merasakan kepuasan sekaligus tanggung jawab, perjuangan belum sepenuhnya usai, tetapi keadilan telah ditegakkan, dan desa ini telah menemukan harapan baru. Keberanian seorang warga telah menyalakan percikan perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Desa Cibadak kini hidup dalam kedamaian yang lama hilang. Tanah-tanah yang sempat direbut preman telah kembali ke tangan warga, dan aktivitas sehari-hari kembali normal. Suara anak-anak bermain di jalanan, tawa warga yang bekerja di sawah, dan kegembiraan pasar desa menandai kebangkitan yang nyata. Keberanian Raka dan dukungan Deddy Mulyadi telah mengubah ketakutan menjadi harapan. Raka, yang semula hanyalah seorang warga biasa, kini menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi seluruh desa. Warga menyadari bahwa satu orang berani bisa memicu perubahan besar jika didukung solidaritas dan tindakan yang tepat. Cerita perjuangannya menyebar ke desa-desa tetangga, memberi semangat bagi mereka yang menghadapi intimidasi dan ketidakadilan. Deddy Mulyadi, yang turun tangan dengan tegas, meninggalkan pesan penting, keadilan bukan hanya hak, tetapi tanggung jawab semua pihak. Ia menekankan bahwa keberanian kolektif, pengawasan, dan strategi yang matang bisa menumpas kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Warga desa menyerap pelajaran ini, menyadari bahwa mereka kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan mereka dari ancaman yang sama. Kemenangan ini bukan hanya tentang fisik atau tanah yang kembali, tetapi tentang moral dan psikologi warga. Rasa takut yang selama ini mengekang mereka telah digantikan oleh keberanian dan keyakinan. Desa Cibadak menjadi bukti bahwa solidaritas, keberanian individu, dan dukungan tokoh yang berani bertindak bisa menghadirkan keadilan dan perubahan nyata. Di bawah langit malam yang tenang, Raka berdiri menatap desa yang telah pulih. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya atau keluarganya, tetapi untuk seluruh generasi desa.
Desa Cibadak kini tidak lagi menjadi korban intimidasi, tetapi inspirasi bagi banyak orang bahwa keberanian, tindakan, dan solidaritas bisa mengguncang ketidakadilan dan membawa harapan baru bagi semua.